Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman. Mulai dari bahasa, suku, ras, dan budaya serta agama. Ada setidaknya 5 teori yang menjelaskan asal-usul keberagaman ini. Berikut 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Yunan. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan di Cina. Teori ini didukung dengan penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang pasalnya mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Para penduduk ini kemudian menetap di suatu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang disebut-sebut menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia yang sekarang. Yang kedua, teori Nusantara. Nusantara menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli ternama seperti Muhammad Yamin, Gorif Keraf, dan Jack Howrach. Teori ini mengatakan bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soliensis dan Homo wajakensis. 3. Teori out of Taiwan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Lalu sekitar 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia lewat Sulawesi dan akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan juga bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu merupakan rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan demikian, dari segi bahasa dapat dilihat bahwa orang-orang Indonesia mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya menjadi bahasa Indonesia sampai sekarang. Teori out of Africa mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan adalah satu jenis manusia purba, yaitu Homo species, yaitu manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Homo species ini diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu ketika bumi sedang mengalami lonjakan populasi manusia. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Teori menurut ahli. Ada 5 ahli yang mengemukakan teori mereka masing-masing mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, Dr. Andus Muhammad Ali adalah salah satu tokoh yang mendukung teori Yunan. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga memutuskan migrasi menuju selatan. Menurut Profesor Hakron, meyakini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Cina Tengah. Karena di daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Setelah itu mereka menyebar ke Indonesia sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Menurut Profesor Muhammad Yamin, menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan dari luar. Ya, ia mengatakan pendapatnya didasari oleh penemuan fosil atau artefak yang lebih nyata di wilayah Indonesia dibandingkan daerah lain di Asia. Dan menurut ahli von Hein Golden, ia menyatakan bahwa Indonesia berasal dari daerah Cochin, Cina, dan Kamboja. Pendapatnya didukung dengan penemuan artefak-artefak Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan artefak yang ditemukan di daratan Asia. Itulah 5 teori asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Diaspora bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan diaspora? Diaspora dapat dideskripsikan sebagai kumpulan orang yang tinggal di luar negara asalnya atau negara berdasarkan leluhurnya, tetapi masih memiliki hubungan aktif terhadap negara tersebut. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan, yang kedua orang Bugis yang ada di Malaysia, dan yang ketiga adalah orang Makassar yang ada di Australia.
Di sini kita akan membahas diaspora orang Bugis dan orang Makassar. Kenapa? Karena seperti lagu Nenek Moyangku, seorang pelaut yang kalian tahu. Ya, jadi lagu ini terinspirasi dari orang Bugis dan orang Makassar, di mana mereka adalah seorang pelaut. Orang Bugis dan Dayak di Afrika Selatan. Apakah kalian mengetahui bahwa orang Bugis dan Mandar merupakan suku yang terampil dalam melaut dan membuat kapal? Orang Bugis dan Mandar terkenal sebagai suku yang pandai melaut dan membuat kapal. Mereka terkenal dengan terampil membuat dan menggunakan kapal pinisi. Kapal pinisi membantu mengarungi dunia, mengarungi samudra. Terdapat banyak pendapat perihal pendatang berwajah Melayu di Afrika Selatan, tepatnya di Madagaskar. Pendapat ini dapat dikerucutkan menjadi dua, yaitu kelompok suku Dayak dan suku Bugis. Berbagai studi menunjukkan keterampilan bangsa Indonesia adalah melaut. Begitupun dengan kemampuan suku Dayak dan Bugis yang dapat berhasil sampai Madagaskar. Suku Dayak teridentifikasi di Madagaskar melalui studi bahasa. Bahasa yang berada di Madagaskar diidentifikasi berasal dari bahasa Maanjan atau suku Maanjan di lembah Barito, Kalimantan. Suku Maanjan tidak pernah berlayar jauh. Jadi kemungkinan besar suku Maanjan ini dibawa oleh para pelaut bajau yang kerap membawa orang Indonesia ke Afrika dan Madagaskar. Nah, dari mana sih sebenarnya asal-usul orang Bugis yang kini bermukim di Afrika Selatan? Apakah orang Bugis di Afrika itu dari Malaysia atau dari Makassar? Salah satu gubernur Sulawesi Selatan menegaskan bahwa orang Bugis di Afrika Selatan adalah keturunan Syekh Yusuf, ulama dan pejuang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang dibuang pemerintah Belanda ke Afrika pada abad ke-16. Gubernur Sulawesi Selatan ini juga mengatakan Syekh Yusuf adalah keturunan Raja Gowa atau Sulawesi Selatan yang diasingkan pemerintah Belanda ke Afrika, yang kemudian mengajarkan agama Islam sekaligus berjuang membela Afrika dari penindasan penjajahan di negara tersebut. Lalu pada akhirnya terjadilah perkawinan dan pengikut Syekh Yusuf ini berkembang menjadi keturunan orang Bugis Makassar hingga saat ini. Yang kedua adalah orang Bugis yang ada di Malaysia. Suku Bugis dan Makassar merupakan dua etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sudah menjadi rahasia umum kedua etnis ini merupakan pelaut yang handal. Suku Bugis dan Makassar menggunakan kapal-kapal yang menjelajah di perairan Asia Tenggara. Selain itu, suku Bugis dan Makassar terkenal dengan ketangguhan dari prajuritnya. Pada abad ke-17, setelah jatuhnya kerajaan Makassar atau Gowa, suku Bugis dan Makassar melakukan migrasi besar-besaran. Mereka melakukan migrasi ke Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya atau Malaysia. Karena adanya kemelut politik yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan, seperti contohnya perebutan kekuasaan. Antara tahun 1855 sampai 1920, banyak pendatang dari Indonesia atau Jawa, Madura, dan Kalimantan yang menetap dan membuka lahan baru di Johor. Mereka menebang hutan dan menjadikannya perkebunan. Ada juga yang datang untuk bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan milik keluarga Arab. Mereka berangkat dari Indonesia ke Johor menaiki kapal suku Bugis. Suku Bugis bermigrasi secara kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan. Kaum laki-laki datang terlebih dahulu dan selanjutnya membawa keluarga mereka. Suku Bugis dari generasi pertama memperoleh tanah dan membuka usaha-usaha perkebunan di Sabah. Mereka juga melakukan perdagangan dan menangkap ikan. Suku Bugis mendapat tempat istimewa dan punya posisi penting di Sabah. Tokoh Bugis diangkat menjadi pemimpin berbagai kelompok etnis yang ada di sana. Nah,
Bagaimana dengan orang Makassar yang ada di Australia? Suku-suku pelaut di Nusantara memanfaatkan angin monson atau muson barat laut untuk berlayar ke Australia. Suku Bugis secara teratur berlayar ke Australia dan kerap singgah di Australia bagian utara. Itu sejak 1650. Mereka menyebut daerah Arnhem di Australia Utara dengan Marege dan wilayah barat laut Australia dengan sebutan kayu Jawa. Suku Bugis pergi ke Australia Utara untuk mencari teripang atau si susumber. Teripang tersebut kemudian diasapi dan diekspor ke Tiongkok. Pada perkembangannya, suku Bajau dan nelayan dari Buton juga datang untuk mencari teripang. Nelayan Bugis banyak berdatangan dan singgah di Australia. Suku Bugis melakukan perjalanan dengan rute Makassar, Selayar, Wetarkisar, Leti, Moa, Pelabuhan Darwin. Jejak interaksi antara orang Bugis dan suku aborigin yang tinggal di Australia dapat dilihat pada beberapa lukisan gua dan kulit kayu. Di samping itu, beberapa ritual yang dilakukan suku aborigin atau Australia juga menunjukkan bukti interaksi tersebut. Pada pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-20, pelaut Makassar berkunjung secara rutin tiap musim ke Australia. Mereka mengumpulkan teripang sekaligus berdagang dengan membeli kulit kura-kura, kayu besi, mutiara, dan kulit kerang. Mereka juga menyediakan kebutuhan suku aborigin seperti makanan, tembakau, alkohol, baju, panah, dan pisau. Hubungan mereka sangat baik sehingga suku aborigin beberapa kali ikut dan singgah di Makassar.